Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dari Cilacap, kami dari Sekoci atau seduluran komunitas Cilacap akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, maupun berbagi berita. Kali ini adalah tentang mitos Ratu Laut Selatan atau sering disebut sebagai Nyi Roro Kidul, tentang manipulasi politik kaum lelaki, dan tentang kepercayaan pamali atau sesuatu yang dianggap tabu, bahkan dipercaya sebagai larangan kalau wanita ingin menjadi bupati di Kabupaten Cilacap. Mitos tentang larangan perempuan menjadi bupati di Cilacap selalu muncul setiap kali menjelang pemilihan bupati, dari satu periode ke periode berikutnya. Demikian juga pada tahun 2022 ini, di mana semua pihak yang berkepentingan sudah mulai mempersiapkan diri menyambut digelarnya pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024. Mitos larangan perempuan menjadi bupati di Cilacap dihubung-hubungkan dengan kepercayaan atau tahyul tentang keberadaan atau eksistensi penguasa Laut Selatan yang biasa disebut dengan panggilan Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Mengapa dilarang? Sebagian orang mempercayai bahwa Ratu Laut Selatan tidak akan berkenan kalau ada pemimpin perempuan lainnya di daratan. Seolah-olah ada saingan atau ada matahari kembar dalam hal kekuasaan. Dan sebagaimana kita ketahui, posisi Kabupaten Cilacap memang berada di pantai Laut Selatan hampir 100 km panjangnya. Kalau dipaksakan ada perempuan menjadi bupati di Cilacap, maka Sang Ratu Laut Selatan akan murka dan timbullah bencana di wilayah kabupaten terluas di Jawa Tengah ini. Anehnya, cerita atau mitos tentang larangan perempuan menjadi bupati Cilacap ini muncul setiap menjelang pemilihan bupati. Bahkan pada zaman modern seperti sekarang ini, pada tahun 2022 ini, mitos itu masih dicoba untuk dihembus-hembuskan oleh sebagian kalangan, entah dengan tujuan apa. Sebenarnya ada apa dengan mitos itu? Sebagian kalangan yang menolak mitos percaya bahwa tahyul seperti ini sengaja dihidupkan dari masa ke masa hanya untuk melanggengkan dominasi kekuasaan kaum lelaki, untuk melanggengkan kekuasaan kaum pria yang tidak mau tersaingi oleh kaum wanita. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Cilacap yang memegang teguh budaya Jawa juga hidup dalam budaya patriarki, sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Mitos penguasa Ratu Laut Selatan yang tidak mau disaingi perempuan di daratan dikombinasikan dengan budaya patriarki, itulah yang dimanfaatkan secara sistematis oleh sebagian politisi lokal untuk memanipulasi rakyat.
rakyat diharapkan tidak memilih bupati wanita agar Cilacap terhindar dari bencana. Aneh, tapi nyata. Dan sampai saat ini, mitos itu masih dicoba untuk dihembus-hembuskan oleh sebagian kalangan di Cilacap. Tetapi mitos itu sepertinya sudah tidak dipercaya lagi. Sulit untuk menghidupkan mitos di kalangan masyarakat Cilacap yang sudah terdidik, luas wawasannya, dan menguasai ilmu agama dengan baik. Buktinya, dari berbagai jajak pendapat atau dari kegiatan-kegiatan menjaring calon bupati dari kalangan perempuan, setidaknya muncul beberapa nama perempuan hebat dari Cilacap. Mereka digadang-gadang pendukungnya agar bersedia ikut pemilihan Bupati Cilacap pada tahun 2024. Sampai saat ini, setidaknya muncul nama-nama seperti Novita Wijayanti yang merupakan anggota DPR RI Komisi 5 berasal dari Dapil Jateng 8 yang terdiri dari Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Kemudian Purwati yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Ami Amalia Fatmasurya, praktisi hukum dan aktivis pemberdayaan perempuan. Ami Amalia Fatmasurya juga mantan anggota DPR RI dari fraksi PAN. Sekarang, Ami aktif di Partai Nasdem. Kemudian ada juga Teti Rohatiningsih, anggota DPR RI dari Dapil 8. Masyarakat Cilacap cukup familiar dengan legislator perempuan ini, karena Teti adalah istri dari Tato Suwarto Pamuji, Bupati Cilacap sekarang. Bupati Cilacap yang akan mengakhiri jabatannya pada bulan Oktober tahun 2022 ini. Seiring berjalannya waktu menuju 2024, nama tokoh perempuan lainnya yang dianggap layak menjadi Bupati Cilacap diyakini akan terus bertambah. Demikianlah kisah dari Kabupaten Cilacap tentang mitos Ratu Laut Selatan yang dimanipulasi untuk menghambat perempuan menjadi bupati di Kabupaten Cilacap. Terima kasih untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun.